Hari itu, cuaca di kota terasa hangat dan cerah, dengan sinar matahari yang menyinari jalanan yang dipenuhi orang-orang yang berlalu lalang. Arga, seorang mahasiswa berusia 20 tahun, memutuskan untuk menghabiskan sore di kafe favoritnya, sebuah tempat kecil yang nyaman dengan nuansa yang hangat. Kafe ini dikenal dengan kopi yang nikmat dan suasana yang tenang, tempat yang ideal untuk bersantai setelah seharian berkuliah. Setelah memesan secangkir cappuccino, Arga memilih tempat duduk di sudut kafe, di mana ia bisa melihat keluar jendela. Ia membuka laptopnya, bersiap untuk menyelesaikan tugas kuliah yang sudah menumpuk. Namun, pikirannya terus melayang, terjebak dalam kerinduan akan sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari. Ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya, meskipun ia tidak bisa mengidentifikasi apa itu. Sambil menunggu kopi, Arga memperhatikan sekelilingnya. Suasana kafe dipenuhi dengan suara percakapan lembut dan aroma kopi yang menggoda. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka dan seorang wanita masuk. Arga menoleh, dan matanya langsung tertuju pada sosok yang baru saja masuk. Wanita itu adalah Tante Nuri, teman ibunya yang sudah lama tidak ia temui. Tante Nuri, yang berusia sekitar 40 tahun, memiliki pesona yang tak bisa diabaikan. Rambutnya yang panjang dan hitam tergerai indah, dan ia mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan keanggunan dan kecantikannya. Meskipun sudah berusia lebih dari 2 dekade dibandingkan Arga, ada sesuatu yang membuatnya terlihat begitu menarik. Senyumnya yang hangat dan tatapan matanya yang dalam membuat Arga merasa seolah waktu berhenti sejenak. Arga merasa sedikit canggung, tetapi dorongan rasa ingin tahunya mengalahkan rasa malu. Ia memutuskan untuk mendekati Tante Nuri. "Tante Nuri?" tanyanya, suaranya sedikit ragu. Tante Nuri menoleh dan tersenyum. "Arga, sudah lama sekali tidak bertemu. Bagaimana kabarmu?" Suaranya lembut dan menenangkan, membuat Arga merasa lebih nyaman. "Baik, Tante. Saya baru saja menyelesaikan semester pertama di universitas," jawab Arga, berusaha terdengar percaya diri. "Wah, hebat. Waktu berlalu begitu cepat. Rasanya baru kemarin kamu masih kecil," kata Tante Nuri, tertawa kecil. "Boleh saya duduk di sini?" "Silakan, Tante," jawab Arga, memberikan ruang untuknya. Setelah Tante Nuri duduk, mereka mulai berbincang. Arga merasa terpesona oleh cara Tante Nuri berbicara. Ia memiliki cara berpikir yang mendalam dan pandangan yang luas tentang kehidupan. Mereka berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing, dan Arga merasa seolah mereka terhubung dalam cara yang tidak biasa. "Jadi, apa yang kamu pelajari di universitas?" tanya Tante Nuri, matanya bersinar penuh minat. Arga menjelaskan tentang jurusannya dan bagaimana ia tertarik pada seni dan desain. Tante Nuri mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan komentar yang membuat Arga merasa dihargai. Ia merasa senang bisa berbagi pemikirannya dengan seseorang yang begitu memahami. Senang sekali mendengar itu. Seni adalah cara yang indah untuk mengekspresikan diri. "Saya selalu percaya bahwa seni bisa menyentuh jiwa," kata Tante Nuri, senyumnya semakin lebar. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Arga merasa semakin nyaman. Ia tidak menyadari berapa lama mereka sudah berbicara, tetapi saat ia melihat jam di ponselnya, ia terkejut. Waktu berlalu begitu cepat, seolah-olah mereka berada dalam dunia mereka sendiri. Ketika kopi mereka tiba, Arga dan Tante Nuri melanjutkan percakapan. Arga memperhatikan bagaimana Tante Nuri menikmati kopinya, menghirup aroma sebelum meminumnya. Ada sesuatu yang begitu menawan dalam cara ia menikmati hal-hal sederhana. Arga merasa terpesona,
dan hatinya berdebar-debar. Arga, kamu tahu, kadang-kadang kita perlu berani mengejar impian kita, meskipun itu berarti mengambil risiko, kata Tante Nuri, menatap Arga dengan serius. Arga merasa seolah kata-kata itu ditujukan langsung kepadanya. Ia merenungkan apa yang Tante Nuri katakan, dan merasakan dorongan untuk berbagi lebih banyak tentang impian dan ketakutannya. Saya ingin menjadi desainer, tetapi kadang-kadang saya merasa ragu. Apakah saya cukup baik? Ungkapnya, suaranya sedikit bergetar. Tante Nuri tersenyum lembut. Setiap orang memiliki keraguan, Arga. Yang terpenting adalah berani mencoba dan tidak takut gagal. Kamu masih muda, dan ini adalah waktu yang tepat untuk mengeksplorasi dirimu. Kata-kata Tante Nuri membuat Arga merasa lebih percaya diri. Ia merasa seolah-olah ada seseorang yang benar-benar peduli dan memahami perasaannya. Dalam hati, ia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Tante Nuri. Ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman dan aman di dekatnya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Saat mereka berbincang, Arga tidak bisa mengabaikan tatapan Tante Nuri yang penuh perhatian. Ia merasa seolah-olah ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil gelas, Arga merasakan aliran listrik yang membuatnya berdebar. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi perasaan itu semakin kuat. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk beranjak. Arga merasa enggan untuk mengakhiri pertemuan ini, tetapi ia tahu bahwa mereka harus kembali ke dunia nyata. Saat mereka berjalan keluar dari kafe, Arga merasakan angin sepau-sepau yang menyegarkan. Ia menoleh ke Tante Nuri dan melihat senyumnya yang hangat. Terima kasih untuk hari ini, Arga. Saya sangat senang bisa berbicara denganmu, kata Tante Nuri, matanya berbinar. Saya juga, Tante. Ini adalah salah satu percakapan terbaik yang pernah saya lakukan, jawab Arga, merasa jujur. Mereka berpisah di depan kafe. Dan saat Arga melangkah pergi, ia merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Ketertarikan yang tidak biasa ini membuatnya merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Di malam hari, saat Arga berbaring di tempat tidurnya, pikirannya terus kembali kepada Tante Nuri. Ia membayangkan senyumnya, suaranya, dan cara mereka berbicara. Ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup, seolah-olah ia baru saja menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Arga tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan perasaan campur aduk, Arga tertidur, berharap untuk bertemu lagi dengan Tante Nuri dan menjelajahi perasaan yang baru saja muncul di antara mereka. Beberapa minggu setelah pertemuan tak terduga di kafe, Arga menerima undangan untuk menghadiri acara keluarga di rumah ibunya. Acara tersebut adalah perayaan ulang tahun Tante Rina, sepupu Arga, yang diadakan di rumah besar mereka. Meskipun Arga merasa sedikit enggan untuk menghadiri acara keluarga, pikirannya terus kembali kepada Tante Nuri. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai antara mereka, dan rasa ingin tahunya semakin membara. Hari itu, Arga mengenakan kemeja biru yang rapi dan celana jeans, berusaha tampil menarik. Saat ia tiba di rumah, suasana sudah ramai dengan kerabat yang saling bercengkerama dan tertawa. Musik mengalun lembut di latar belakang, dan aroma makanan lezat memenuhi udara. Arga menyapa beberapa anggota keluarga, tetapi hatinya berdebar-debar saat ia mencari-cari sosok Tante Nuri di antara kerumunan. Setelah beberapa saat, Arga melihat Tante Nuri berdiri di dekat meja makanan, berbincang dengan beberapa tamu. Ia mengenakan gaun merah yang sederhana namun elegan,
membuatnya terlihat anggun dan menawan. Arga merasa jantungnya berdegup kencang saat ia mendekatinya. "Tante Nuri," ia sapa Arga, senyumnya lebar. Tante Nuri menoleh dan wajahnya langsung bersinar. "Arga, senang sekali melihatmu di sini." Ia memeluk Arga dengan hangat, dan Arga merasakan kehangatan yang menyebar di seluruh tubuhnya. "Terima kasih, Tante. Saya tidak ingin melewatkan perayaan ini," jawab Arga, berusaha menahan rasa gugupnya. Mereka mulai berbincang, dan Arga merasa seolah-olah waktu berhenti. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, dan Arga merasa semakin terhubung dengan Tante Nuri. Ia tidak bisa mengabaikan tatapan mata Tante Nuri yang penuh perhatian, seolah-olah ia adalah satu-satunya orang di dunia ini. Setelah beberapa saat, Tante Nuri mengajak Arga untuk mengambil makanan. "Ayo, kita ambil makanan. Saya sudah mencium aroma lezat ini sejak tadi," katanya sambil tertawa. Mereka berdua berjalan menuju meja makanan, dan Arga merasa senang bisa menghabiskan waktu bersamanya. Saat mereka mengambil makanan, Arga tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan cara Tante Nuri bergerak. Ada sesuatu yang begitu anggun dan menawan dalam setiap gerakannya. Setelah mengisi piring mereka mencari tempat duduk di teras belakang rumah. Suasana di luar sangat nyaman, dengan angin sepau-sepau yang menyegarkan. Di sana, mereka duduk bersebelahan, dan Arga merasa hatinya berdebar-debar. "Jadi, bagaimana kuliahmu? Apakah ada yang menarik?" tanya Tante Nuri sambil menyantap makanannya. Arga mulai bercerita tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakannya di universitas. Ia merasa senang bisa berbagi dengan Tante Nuri, dan ia terkejut melihat betapa antusiasnya wanita itu mendengarkan. "Saya sedang mengerjakan proyek desain untuk pameran seni. Ini adalah kesempatan besar bagi saya," ungkap Arga, matanya berbinar. "Wow, itu luar biasa. Saya yakin kamu akan melakukannya dengan baik. Kamu memiliki bakat yang luar biasa," puji Tante Nuri, membuat Arga merasa bangga. Percakapan mereka terus mengalir, dan Arga merasa semakin nyaman. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil makanan, Arga merasakan aliran listrik yang membuatnya berdebar. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi ketegangan itu semakin kuat. Setelah makan, mereka kembali ke dalam rumah untuk menikmati kue ulang tahun. Suasana semakin meriah dengan tawa dan musik. Arga melihat Tante Nuri berbincang dengan beberapa tamu lain, tetapi ia merasa tidak sabar untuk kembali berbicara dengannya. Ia merindukan momen-momen intim yang mereka miliki sebelumnya. Ketika acara berlangsung, Arga dan Tante Nuri kembali menemukan momen tenang di teras belakang. Mereka duduk di kursi santai, dikelilingi oleh tanaman hijau yang rimbun. Suasana malam yang tenang membuat mereka merasa lebih dekat satu sama lain. "Tante, saya ingin bertanya sesuatu," kata Arga, suaranya sedikit ragu. "Ya, apa itu?" jawab Tante Nuri, menatapnya dengan penuh perhatian. "Apakah kamu pernah merasa terjebak antara dua dunia? Antara apa yang diharapkan orang lain dan apa yang sebenarnya kamu inginkan?" tanya Arga, berusaha membuka percakapan yang lebih dalam. Tante Nuri terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. "Tentu saja. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada harapan orang lain. Tetapi yang terpenting adalah menemukan apa yang benar-benar kita inginkan dan berani mengejarnya," jawabnya, suaranya lembut namun tegas. Arga merasa terinspirasi oleh jawaban Tante Nuri. Ia merasa seolah-olah mereka sedang berbagi pemikiran yang dalam dan intim.
Saya ingin menjadi desainer, tetapi kadang-kadang saya merasa ragu. Apakah saya cukup baik? Ungkapnya, suaranya bergetar. Tante Nuri menatapnya dengan serius. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, Arga. Setiap orang memiliki perjalanan masing-masing. Yang terpenting adalah berani mengambil langkah pertama, katanya, matanya penuh keyakinan. Mendengar kata-kata itu, Arga merasa semangatnya kembali bangkit. Ia merasa seolah-olah ada seseorang yang benar-benar memahami dan mendukungnya. Dalam momen itu, ia merasakan ketertarikan yang semakin dalam terhadap Tante Nuri. Ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman dan aman di dekatnya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Saat mereka berbincang, Arga tidak bisa mengabaikan tatapan Tante Nuri yang penuh perhatian. Ia merasa seolah-olah ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat berbicara, Arga merasakan aliran listrik yang membuatnya berdebar. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi perasaan itu semakin kuat. Malam semakin larut, dan suasana di sekitar mereka semakin tenang. Arga dan Tante Nuri terus berbincang, berbagi cerita dan tawa. Saat mereka tertawa bersama, Arga merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam momen yang indah. Ketika acara mulai berakhir, Arga merasa enggan untuk berpisah. Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Tante Nuri, tetapi ia tahu bahwa mereka harus kembali ke kenyataan. Saat mereka berjalan menuju mobil, Arga merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Tante, terima kasih untuk malam yang indah ini. Saya sangat senang bisa berbicara denganmu, kata Arga, suaranya tulus. Saya juga, Arga. Ini adalah malam yang sangat berarti bagi saya, jawab Tante Nuri, senyumnya hangat. Saat mereka berpisah, Arga merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Ketertarikan yang tidak biasa ini membuatnya merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di malam hari, saat Arga berbaring di tempat tidurnya, pikirannya terus kembali kepada Tante Nuri. Ia membayangkan senyumnya, suaranya, dan cara mereka berbicara. Ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup, seolah-olah ia baru saja menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Arga tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari perjalanan yang menarik, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Malam itu, Arga terbangun dengan perasaan campur aduk. Mimpinya dipenuhi dengan bayangan Tante Nuri, senyumnya, dan percakapan intim yang mereka miliki. Ia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak biasa, antara ketertarikan yang mendalam dan keraguan yang menghantuinya. Apakah ini semua hanya ilusi? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang harus mereka eksplorasi? Beberapa hari setelah acara keluarga, Arga menerima pesan dari Tante Nuri. Pesan itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Hai Arga, bagaimana kabarmu? Saya ingin tahu lebih banyak tentang proyek desainmu. Mungkin kita bisa bertemu di kafe lagi? Arga merasa senang dan gugup sekaligus. Ia segera membalas pesan itu, setuju untuk bertemu di kafe tempat mereka pertama kali bertemu. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Arga mengenakan pakaian yang rapi, berusaha tampil percaya diri meskipun hatinya berdebar-debar. Saat ia tiba di kafe, suasana terasa lebih hidup dari sebelumnya. Aroma kopi yang menggoda dan suara percakapan mengisi udara. Arga melihat Tante Nuri sudah menunggu di sudut kafe, mengenakan blus putih yang sederhana namun elegan.
Senyumnya langsung membuat Arga merasa lebih tenang. Arga, senang sekali melihatmu lagi, sapa Tante Nuri, memeluknya dengan hangat. Senang juga, Tante. Terima kasih sudah mengundang saya, jawab Arga, merasa bersemangat. Mereka duduk di meja yang sama seperti sebelumnya, dan Arga merasa nostalgia saat mengenang pertemuan pertama mereka. Mereka mulai berbincang, dan Arga menceritakan tentang proyek desainnya yang sedang berlangsung. Tante Nuri mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan masukan dan saran yang membuat Arga merasa dihargai. Proyek ini sangat menarik, Arga. Saya yakin kamu akan melakukannya dengan baik. Kamu memiliki bakat yang luar biasa, puji Tante Nuri, membuat Arga merasa bangga. Setelah beberapa saat, percakapan mereka beralih ke topik yang lebih pribadi. Arga merasa dorongan untuk berbagi lebih banyak tentang perasaannya. Tante, saya ingin jujur denganmu. Sejak pertemuan pertama kita, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini, ungkap Arga, suaranya bergetar. Tante Nuri terdiam sejenak, matanya menatap Arga dengan serius. Arga, saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi kita harus berhati-hati. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, jawabnya, suaranya lembut namun tegas. Arga merasakan ketegangan di udara. Ia tahu bahwa perasaan mereka tidak biasa, dan ada banyak faktor yang harus dipikirkan. Saya mengerti, Tante. Tetapi saya tidak bisa menahan perasaan ini. Saya merasa terhubung denganmu lebih dari yang saya bayangkan, ungkapnya, matanya penuh harapan. Tante Nuri menghela napas, tampak bingung. Arga, saya menghargai kejujuranmu. Tetapi kita harus mempertimbangkan perbedaan usia dan situasi kita. Saya adalah teman ibumu, dan ini bisa menjadi rumit, katanya, suaranya penuh keraguan. Arga merasa hatinya tertekan. Ia tahu bahwa situasi mereka tidak mudah, tetapi ia juga merasa bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Saya tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman, tetapi saya juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjelajahi perasaan ini, ungkapnya, suaranya penuh ketulusan. Tante Nuri menatapnya, dan Arga bisa melihat keraguan di matanya. Saya juga tidak ingin kehilangan momen ini, Arga. Tetapi kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa terburu-buru, jawabnya, suaranya lembut. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi suasana terasa berbeda. Ketegangan yang sebelumnya manis kini menjadi berat. Arga merasa bingung, tetapi ia juga merasa bahwa mereka harus mengambil langkah untuk menjelajahi perasaan ini. Tante, bagaimana jika kita memberi diri kita kesempatan untuk mengenal satu sama lain lebih baik? Tanpa tekanan, hanya kita berdua, usul Arga, matanya penuh harapan. Tante Nuri terdiam, merenungkan kata-kata Arga. Saya tidak tahu, Arga. Ini semua terasa sangat rumit. Tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini, jawabnya, suaranya penuh keraguan. Akhirnya, setelah beberapa saat, Tante Nuri mengangguk perlahan. Baiklah, mari kita coba. Tetapi kita harus tetap berhati-hati dan tidak membiarkan perasaan ini mengganggu kehidupan kita yang lain, katanya, suaranya tegas namun lembut. Arga merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tersenyum lebar, merasa lega dan bersemangat. Terima kasih, Tante. Saya berjanji akan menghormati perasaan dan batasanmu, ungkapnya, suaranya penuh rasa syukur. Mereka melanjutkan percakapan, dan suasana di antara mereka mulai terasa lebih ringan.
Arga merasa seolah-olah mereka telah membuka babak baru dalam hubungan mereka. Setiap tawa dan senyuman Tante Nuri membuat hatinya berdebar-debar, dan ia merasa semakin terhubung. Setelah beberapa jam berbincang, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kafe. Malam itu, langit dipenuhi bintang-bintang, dan suasana terasa romantis. Arga dan Tante Nuri berjalan berdampingan, berbagi cerita dan tawa. Arga merasa seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri, terpisah dari kenyataan. Saat mereka berhenti di sebuah taman kecil, Arga menatap Tante Nuri. "Tante, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Saya tidak tahu kemana arah hubungan ini akan membawa kita, tetapi saya merasa beruntung bisa mengenalmu lebih baik," ungkapnya, suaranya tulus. Tante Nuri tersenyum, matanya berbinar. "Saya juga merasa beruntung, Arga. Ini adalah perjalanan yang menarik, dan saya tidak sabar untuk melihat kemana arah kita akan pergi," jawabnya, suaranya lembut. Mereka berdiri di sana, saling menatap, dan Arga merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Ia ingin meraih tangan Tante Nuri, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Namun, saat tangan mereka bersentuhan, Arga merasakan aliran listrik yang membuatnya berdebar. "Arga, kita harus ingat untuk tidak terburu-buru. Kita harus menikmati setiap momen," kata Tante Nuri, suaranya lembut namun tegas. Arga mengangguk, merasakan kedalaman perasaan yang tumbuh di antara mereka. "Saya mengerti, Tante. Saya akan menghormati perasaanmu," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Malam itu berakhir dengan perasaan harapan dan ketegangan yang menggantung. Arga dan Tante Nuri tahu bahwa mereka telah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang baru dan menarik. Mereka berdua merasa bersemangat untuk menjelajahi perasaan ini, tetapi juga menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Saat Arga pulang, ia merasa penuh harapan. Ia tahu bahwa perasaan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Dalam hati, ia berjanji untuk menjaga perasaan ini dengan hati-hati, sambil terus menjelajahi keindahan yang ada di antara mereka.